Masuk nomor terakhir, nomor 7. Nomor terakhir teman-teman, nah ini nomor terakhir yang berhubungan dengan acara kita malam ini. Dakwah optimal teman-teman. Ya, apa itu dakwah optimal? Kita harus secara sadar mengambil peran sebagai seorang pendakwah. Ya, Anda mau jadi seorang pekerja, mau jadi arsitek, mau jadi seorang videografer, fotografer, apapun itu, ambil peran sebagai pendakwah. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah ambil peran sebagai pendakwah, Allah bakal meninggikan derajat kita. Ya. Sudah jelas kok ayatnya surat Muhammad. In tansurullah yang surkum wa yusabit akda makum. Ya. Tinggikan, ditinggikan sama Allah. Gitu. Nanti gimana hidupnya? Nomor 1, nomor 6 clear, insya Allah nomor 7 clear. Tolong jangan dibalik. Ya. Beresin dulu yang awal, nomor 7 baru dilakukan. Ingat teman-teman, dakwah itu gini teman-teman. Kang, saya mah gak bisa dakwah, gimana atuh? Hafalin satu ayat, dengerin kajian Ustadz Hanan, dengerin kajian Ustadz Evi dan lain-lain. Coba formulasikan dengan gaya Anda sendiri, sampaikan ke yang lain. Karena perintahnya walaupun hanya satu ayat, sampaikanlah. Itu perintahnya. Ya, lakukan. Dan resiko ketika kita berdakwah teman-teman, pasti banyak orang yang gak suka sama kita. Pasti. Ya, orang yang sekarang lagi nyicil rumah ya, di komplek kita nih, di komplek dengan pede ngomong kayak begini, riba itu haram. Anda sekarang punya rumah cicil, segera lunasin, motor leasing, segera lunasin. Da atuh tengeunah atuh didengekeun aja. Ya Allah, aing teh ayeuna kabeh beunang ge euy. Geus tong diudang di ustad kieu mah lah cenah. Bener enggak? Jadi mereka itu yang sekarang mencari ustad-ustad yang membenarkan dalilnya. Bukan mencari dalil yang benar, tapi mencari dalil yang membenarkan. Kang, da kumaha atuh da urang ge ngalising teh euna motor da jang kerja cari nafkah. Kan cari nafkah wajib, Kang. Ayo, Kang, dalilna ieu sih. Yang neangan dalil nu bener, nu membenarkan argumen dia. Padahal sudah jelas-jelas di Al-Qur'an sudah dilarang gitu loh. Ngerti maksudnya? Pasti gak suka. Itu sudah terbukti pada saat Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis sholata wanha bil ma'ruf." Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah engkau dengan segala musibah katanya. Karena resiko orang yang berdakwah muslih teman-teman, itu pasti ada cibiran, nyinyiran, cacian dan gesekan dari orang lain. Justru heran kalau kita berdakwah gak dapat gesekan. Cari aman namanya. Ya? Ketika ngomong misalkan di publik gini gak ada instansi, riba itu haram. Pas diundang sama bank, riba itu tergantung derajatnya. Pokoknya kalau kalian aman, lah kumaha carita, ustad nyari aman. Takutnya diundang deui. Ngerti maksud saya? Ngomong terang-terangan. Pacaran haram, ngomong haram. Tong hanya gara-gara alah si anak aing pacaran mah boleh tergantung sih pegangan. Itu gak boleh. Tapi kalau duaan kieu mah kholwat kan haram. Ngerti maksud saya? Cari aman, sampaikan. Imam Al-Ghazali teman-teman dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang mungkin Anda juga sering dengar. Orang soleh dengan orang muslih itu sangat berbeda derajatnya. Orang soleh itu selalu disukai banyak orang. Bayangkan coba imam, tartil, tahsin, ya Allah gitu kan. Solehnya minta ampun gitu kan. Tapi teman-teman orang yang ngomongnya tak itu kemungkinan pasti dibenci. Padahal itu agama Allah. Ya. Nah kita itu sering lihat kayak begituan yang gak ngelihat ayatnya. Maka mulai sekarang teman-teman jangan cuma sekedar jadi orang soleh. Jadi orang muslih. Rasulullah sebelum diutus jadi nabi disukai banyak orang karena dia soleh. Tapi setelah diutus jadi rasul tiba-tiba banyak yang gak suka. Keluarga sendiri gak suka. Dikasih tai lah apalah segala macam, dikira apalah gitu kan. Karena dia muslih, soleh dan muslih. Nah kita harus jadi orang muslih. Anda datang ke kajian kayak begini, ajak teman Anda. Kamu mah sekarang soalim, terserah daripada lu sok kafir bangga. Aing mah aing asup surga serius, ente asup neraka serius. Bung aing ngiluan. Sok itu sorangan gitu. Udahlah ajak teman-teman kita kembali ke jalan Allah. Kang, saya pengen berdakwah tapi saya gak ngerti ilmunya. Itulah kenapa kita perlu ngaji, teman-teman. Ya, teko, ya, lamun isina kopi keluar kopi. Isina teh keluar teh. Mun isian mau keluar naon? Saya ngomong begini karena saya sudah ngaji, karena saya punya pengalaman hidup, karena saya pernah bisnis, keluar tuh. Gak mungkin saya mengeluarkan sesuatu maklumat yang tidak ada dalam pikiran saya. Sama kayak kalian. Nah itu penting teman-teman. Kenapa? Percuma kalau misalkan kita sekarang berdakwah tapi gak ada isinya, ya mau keluar naon tuh. Makanya konsekuensi pada saat kita berdakwah adalah mengaji dulu. Ya, ngaji. Di mana Kang ngaji nak? Di mana wae terserah. Ya, asal tong diskotik, lain ngaji itu. Ngaji di masjid, ya orang yang liko, halako, ya sakrapmu lah. Ya. Itu teman-teman. Nah, 7 poin ini sangat perfect kalau Anda lakukan setiap hari itu dalam kehidupan Anda. Kisah terakhir sebelum saya tutup. Poin nomor 7. Ini Masya Allah, baru-baru terakhir, terjadi baru-baru ini. Bulan Ramadan kemarin teman-teman saya ngadain giveaway umroh. Mungkin sebagian Anda tahu ya, giveaway umroh saya ngadain di YouTube.
Ya. Saya bagikan 3 umroh gratis yang bergulir nyampe 26 biji. Masya Allah 26 biji Pak. Ya, hanya dalam waktu 5 hari. Orang dengan begitu luar biasanya ingin sedekah brutal gitu, 26 biji. 26 pemenang ditentukan. Dan semuanya sudah dimasukkan ke grup dan dikasih tahu bahwa Bapak menjadi pemenangnya. Masya Allah qadarullah teman-teman, subhanallah gitu kan. Yang namanya ke umroh itu, ya Baitullah itu memang takdir Allah kan, jalan Allah kan. Ada salah seorang, ya seorang bapak-bapak yang pada saat dikasih tahu, dia bilang gini, aduh nak, kayaknya Bapak gak bisa berangkat. Kenapa? Ini sakit kaki gitu kan. Terus juga ibu, istri gak bisa ditinggalin, kayaknya lagi sakit juga. Tapi Pak sayang loh Pak, kapan lagi Pak umroh Pak gratis Pak. Oh gimana ya nak gitu kan. Akhirnya ditinggalin sama timnya, gitu kan? Tim saya yang ngerekam videonya itu. Besoknya lagi datang lagi, Pak gimana Pak umrohnya Pak? Sayang loh Pak kalau gak diambil. Aduh nak kaki sakit nak gitu kan. Terus juga istri gak bisa ditinggalin. Ya udahlah istirahat dulu Pak. Ya nak, makasih nak gitu. Balik lagi tim saya. Besoknya lagi datang lagi, gimana Pak umroh Pak? Aduh gimana ya nak, gak bisa nak kayaknya nak. Bisa gak nak minta uangnya aja? Nanti uangnya sedekahin ke anak yatim kata dia. Mulia niatnya Pak, niatnya mulia banget ya. Sayangnya pada saat disampaikan ke saya, Kang Dewa boleh gak diuangkan? Saya bilang nggak boleh ya, karena kita sudah men-track angkanya untuk umroh ya, nilai 26,5 juta itu untuk umroh, kita sudah booking seatnya, jadi nggak bisa dibalikan uang rupiahnya. Kalaupun mau kasihkan ke yang lain, saya bilang. Datang lagi dia, Pak kata Kang Dewa nggak boleh diuangkan, soalnya udah ada jatahnya untuk berangkat ke umroh itu ya, ke Baitullah. Oh gitu ya, yaudah kasihin aja deh, kasihin ke yang lain yang lebih membutuhin katanya. Akhirnya 1 tiket umroh teman-teman dikasihkan ke yang lain. Nah teman saya, tim saya itu mikir, alah sih ya, iya dikasahkan, betul ya? Ini ke siapain ya? Dari sekian ratus orang yang dia kenal, dari ribuan orang teman Facebook dia, terpikirkanlah satu nama teman-teman. Dia ngechat ke saya, Kang menurut Akang, kalau misalkan saya kasih ke Akang ini, Akang setuju juga? Saya bilang, terserah antum, udah hak antum, saya bilang. Oh ya udah. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Dipilih satu nama yang dia sering kali setiap hari Rabu itu datang ke kajian Billionaire Store, Billionaire Cost di kantor di Arca Manik. Dan dia ustadz teman-teman, dia ustadz, si Akang ini ustadz. Si ustadz ini tiap kali datang gak pernah dapat bayaran, gak juga dijanjikan aneh-aneh, gak juga dijanjikan umroh. Yang dia lakukan apa kira-kira? Ya dakwah murni, ngaji gitu kan. Balik lagi sama Allah gitu kan. Gak pernah ngarep apa-apa. Si tim saya ini terpikir nama dia. Ada kajian teman-teman, langsung dia datangin, Ustadz mohon maaf mengganggu waktunya, ini Anda mau ngobrol satu hal gitu kan. Ustadz pengen umroh enggak? Pengen atau kalau misalkan tanya pengen mah, bener enggak? Anda juga gitu kan? Pengen atau Kang katanya. Ustadz pernah umroh enggak sebelumnya? Wah belum, ya itulah belum ada rezekinya, Allah belum manggil katanya. Nah gini Ustadz, ini kemarin ada teman saya, Mbak ini umroh, cuman enggak mau karena sakit dan segala macam. Tiketnya sekarang ada di Aneh gitu. Aneh kasih ke antum aja ke Ustadz, nanti bulan November antum umroh. Masya Allah dari situ teman-teman, dia nangis tiba-tiba, ya Allah katanya. Mungkin ini doa saya selama ini katanya. Dia apa yang dilakukan? Dia gak kerja ngumpulin 26 juta, tidak, yang ngumpulin orang lain. Apa yang dilakukan? Dia fokus ke jalan Allah, ngajak orang lain balik, ayo. Dia gak tahu skenario Allah kayak begitu. Ya tadi yang tansurullah yang surkum mustabit akdamakum, janji Allah. Dan itu real kisahnya tawallahi teman-teman. Banyak kisah yang ingin saya ceritakan ke kalian teman-teman, tentang bagaimana fenomena jackpot rezeki ini sangat nyata ada di depan mata kita. Seringkali kita tidak sadar itu saja. Ya. Karena waktunya terbatas, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya apa? Rezeki itu sudah Allah jamin sama Allah. Sudah dijamin sama Allah. Sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Selama kita ikhtiar dan berada di jalan yang benar, Allah sudah akan kasih rezeki itu. Satu hal yang harus kita fokuskan. Apa itu yang kita fokuskan? Satu hal yang belum Allah jamin. Kira-kira apa? Surga itu belum Allah jamin buat kita. Maka hadirnya kita ke kajian, rutinnya kita ke masjid, memperjuangkan itu. Jangan terlalu pusing rezeki nanti gaji kumaha. Sudahlah, itu sudah Allah jamin. Kalau sekarang Anda belum dapat, Anda imannya kurang tebal. Anda tawakalnya kurang bersikap. Anda taatnya kurang. Udah itu ranah itu udah rezeki. Sekarang fokus gimana cara dapat ridhonya Allah, surganya Allah. Sehingga kelak pada saat kita meninggal, kita bisa reuni lagi kayak begini di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin dari saya kawan-kawan, mohon maaf jika banyak kesalahan. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.